Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hajama al-ahjaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana alhamdulillah dengan berkat tanjiji hadis kudrat
dan tahsis iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, dalam rangka melaksanakan sebahagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melakukan sholat sunnah Idul Adha. Semoga berkumpulnya kita di tempat ini, di tempat yang dimuliakan ini, menjadikan sebab turunnya rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada Hakim tertinggi, baginda tercinta, penghibur di kala lara, penyejuk di kala duka, pembawa kebenaran, pendobrak kebatilan, yang telah mengeluarkan umat manusia minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kejahiliahan kepada cahaya ketauhidan, sehingga kita mengenal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang patut kita sembah, patut kita ikuti, patut kita taati setiap perintahnya, dan tidak ada Tuhan yang patut kita jauhi setiap larangannya, melainkan Allah semata. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang hadir di kesempatan kali ini diakui menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada masanya kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, ahli salat Idul Adha rahimakumullah. Selaku khatib wajib memberikan sebuah tanbih, artinya sebuah peringatan, wasiat bittaqwa. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana realisasi dan implementasi dari takwa itu ialah imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan setiap apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi segala apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah apabila kepribadian kita sudah memiliki sifat takwa, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan fid darain, baik kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di akhirat. Surga yang begitu mahal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan diberikan kepada siapapun, melainkan hanya untuk orang-orang bertakwa saja. Al-jannah laisa bil mal, surga bukan hanya untuk orang yang banyak hartanya. Al-jannah laisa bil jamal, surga bukan hanya untuk orang yang cantik dan tampan rupawannya. Al-jannatu laisa bin nasab, surga juga bukan hanya untuk orang yang baik keturunannya, tetapi al-jannatu u'iddat lil muttaqin, surga Allah janjikan, Allah sediakan surga hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Hari ini tidak ada amalan yang paling baik melainkan melaksanakan sholat 2 rakaat Idul Adha dan berkurban semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dalam surah Al-Maidah di ayat yang ke-27, kurban sekalipun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan hanya kurbannya orang-orang yang bertakwa, mengharapkan, hanya ingin harapan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban ini merupakan syariat yang sudah ada sejak lalu, bukan hanya pada masa Nabi kita, bukan hanya pada masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tapi semenjak Nabi Adam alaihissalam diutus ke muka bumi ini, tatkala Habil dan Kabil bertikai untuk menghilangkan hasud mereka, Allah menurunkan syariat kurban. Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah di ayat yang ke-27, "Watslu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq."
sampaikan olehmu wahai Muhammad tentang berita kisah dua anak Nabi Adam alaihissalam dengan benar, yaitu kisah Habil dan Kabil. Idz qarraba qurbanan, ketika mereka berdua berkurban. Siapa yang diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata bukan dua-duanya, tapi salah satunya. Wa tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Allah menerima salah satu kurban dari Habil dan Kabil dan tidak menerima salah satu dari mereka, yaitu kurbannya Kabil. Kurban yang bagaimana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Di saat Kabil mengancam Habil, qala la aqtulannak. Kenapa kurbanmu diterima? Aku akan bunuh kau. Sementara kurbanku kenapa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Habil menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya kurban orang-orang yang bertakwalah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurban dalam hal apapun. Bisa berkurban dengan tenaganya, bisa berkurban dengan ilmunya, bisa berkurban dengan hartanya, dan disyariatkan kepada kita semua berkurban dengan hewan-hewan yang sudah ditentukan tadi, di antaranya pada saat tanggal 10, 11, 12 dan 13 di bulan Zulhijjah. Hadirin rahimakumullah, ahli Idul Adha yang saya hormati. Berbicara Idul Adha, tentu kita semua tidak akan pernah terlepas dari kisah keluarga Khalilur Rahman, dari keluarga Khalilullah, dari keluarga seorang nabi yang memiliki julukan gelar kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dari 124.000 nabi, 313 rasul, ternyata Allah memilih salah seorang nabi di antaranya yang memiliki gelar Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari 124.000 nabi tersebut, ada 5 yang Allah pilih sebagai Rasul Ulul Ajmi. Dari 5 Ulul Ajmi tersebut, ada yang Allah jadikan sebagai uswatun hasanah. Dalam Al-Quran hanya ada 2 nabi yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Di antaranya yang pertama tercantum dalam surah Al-Ahzab, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran yang termasuk kepada uswatun hasanah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadi moderator memberikan gambaran kepada kita bahwa Idul Adha ini tidak bisa terlepas dari keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kitab Nasaihul Ibad, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengungkapkan kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki gelar kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah ada yang bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Ya Ibrahim, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalilan?" Wahai Nabi Ibrahim alaihissalam, apa sebabnya engkau dijadikan kekasih Allah? Apa sebabnya Allah memilihmu sebagai orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi Ibrahim menjawab, qala bi thalathati asya'a. Aku menjadi kekasih Allah karena aku memiliki 3 hal. Mudah-mudahan 3 hal ini ada dalam diri kita. Mana 3 hal itu? Yang pertama, ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairi. Nabi Ibrahim alaihissalam, dia dijadikan sebagai orang pilihan, dijadikan sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang pertama adalah ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairi. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam lebih mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa taala di atas perintah selain Allah. Nabi Ibrahim taat terhadap apapun yang diperintahkan oleh Allah, ngerti tidak ngerti, paham tidak paham menurut akal logika, tapi kalau ini perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Nabiullah Ibrahim laksanakan. Ini penyebab Nabiullah Ibrahim dijadikan sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam surah Al-Baqarah di ayat yang 124, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu 'ahdidz zalimin."
Nabiullah karena tinggi keimanannya, Allah menguji dan mencoba memberikan berbagai ujian terhadap Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Para ulama menyebutkan bahwa ujian yang Allah berikan terhadap Nabiullah Ibrahim kurang lebih ada 40 ujian. Tapi yang paling berat, yang selalu kita sebut-sebut sampai hari ini, kurang lebih ada 3 ujian. Yang pertama, ujian Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ujian tentang ketauhidan. Harus menyampaikan dakwah terhadap orang terdekatnya, harus menyampaikan dakwah terhadap orang yang ditakutinya pada saat itu, yaitu pemerintah Raja Namrud laknatullah alaihi. Di mana berdakwah kepada orang yang ditakuti itu adalah amal yang paling susah menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di antaranya kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, inna asabal a'mal arba'u hisalin. Sesungguhnya amal yang paling sulit, amal yang paling susah untuk kita lakukan ada 4. Di antaranya adalah wa qaulul haqqi liman yakhafu aw yarju. Mengatakan sesuatu yang benar kepada orang yang ditakuti atau kepada orang yang diharapkan kebaikannya. Saat itu Nabiullah Ibrahim mengatakan kebenaran tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Ibrahim adalah Rasulullah. Itu semua disampaikan kepada pemerintah ataupun kepada raja zalim pada saat itu yang bernama Raja Namrud. Sehingga pada akhirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam mau disiksa, mau dibakar, mau dilempar terhadap kubangan api yang sangat besar. Di sini adalah ujian ketauhidan. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dilemparkan ke atas api yang begitu besar, sehingga dalam sejarah disebutkan dilemparnya itu pakai lembing, semacam pakai ketepel, karena terlalu panas kalau terlalu dekat dengan api. Tatkala Nabiullah Ibrahim hendak dilemparkan, malaikat turun kepada Nabi Ibrahim alaihissalam menawarkan bantuan. Kata malaikat, wahai Ibrahim, kalau engkau perlu bantuanku, aku akan membantumu. Bagaimana kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Kau makhluk Allah, saya pun makhluk Allah. Saya tidak butuh bantuan siapapun. Yang saya butuhkan hanya bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Terlemparlah Nabi Ibrahim. Ketika berada di atas api, sedikit lagi kena terhadap api, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena keyakinan yang kuat dalam hatinya, bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Keyakinan dalam hatinya, tidak ada yang bisa melukai, tidak ada yang bisa memadaratkan di langit dan di bumi kecuali hanya izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saat itu juga Allah berfirman, qul na ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadi dinginlah dan jadi keselamatan untuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini adalah ujian terberat nomor pertama. Ujian terberat nomor kedua untuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di antaranya Allah menyuruh kepada Nabi Ibrahim untuk berpisah dengan keluarganya. Ini adalah ujian yang luar biasa beratnya. Tapi Nabi Ibrahim taatnya luar biasa terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih ulama menyampaikan usia Nabi Ibrahim sekitar 60 tahun lebih, belum dikaruniai anak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tercantum doa Nabi Ibrahim dalam surah As-Saffat di ayat yang ke-100. Rabbi habli minas salihin. Allah, berikanlah aku keturunan orang-orang yang soleh. Ya Allah, berikanlah aku keturunan yang soleh. Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh. Berdoa sampai 60 tahun belum juga dapat ijabah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Istrinya yang bernama Siti Hajar hamil. Di saat Siti Hajar hamil, Nabi Ibrahim bahagianya luar biasa. Anak yang dinanti-nantikan untuk meneruskan perjuangannya, anak yang dinanti-nantikan untuk meneruskan dakwah ketauhidannya, ternyata sudah ada di dalam perut istrinya. Kemudian melahirkanlah Siti Hajar. Saat melahirkan, di saat anak itu sedang merah, yaitu bernama Ismail alaihissalam, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Hajar, membawa Ismail ke sebuah lembah yang tidak ada tanaman apapun di sana, kering kerontang, sangat jauh dari kehidupan. Tapi karena ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan ternyata ini adalah gambaran keluarga yang taat terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena taat terhadap Allah subhanahu wa ta'ala itu butuh dukungan dari keluarga, dari anak, dari istri, termasuk dari suaminya.
Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Siti Hajar kurang lebih jarak 1500 km menuju ke tempat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sekarang kita sebut dengan istilah tempatnya Makkah. Kalau dulu disebutnya Bakkah. Dibawalah Siti Hajar dengan Ismail dengan perbekalan yang seadanya pada saat itu. Kemudian ketika sudah sampai di tempat yang sudah ditentukan, Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana instruksi dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan anak dan istrinya yang sangat disayanginya. Kalau ujian tersebut menimpa kepada kita semua, belum tentu kita mampu melakukannya. Itu di antara pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika anak dan istrinya ditinggalkan, anaknya sedang masih merah pada saat itu, istrinya baru beres melahirkan, tapi saat itu Nabi Ibrahim harus mengedepankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ngerti tidak ngerti perintah Allah Subhanahu wa taala pasti menjadi sebuah kebaikan. Maka Nabi Ibrahim beranjak pergi. Siti Hajar paham bahwa suaminya adalah seorang nabi, tak mungkin melakukan sesuatu apapun melainkan hanya perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam keresahannya, kegundah gulaannya, Siti Hajar pun bertanya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, "Ya Ibrahim," kata Siti Hajar, "wahai suamiku Ibrahim, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang menyuruhmu meninggalkan aku berdua di tempat ini?" Nabi Ibrahim hanya menjawab, "Benar, ini adalah perintah Allah." Siti Hajar sebagai istri yang beriman bertakwa, kalau mengetahui itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi yakin. Kata Siti Hajar, "Idzal la yudayyi'ana." Berangkatlah, bergegaslah, segera engkau pergi. Kalau ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, idzal la yudayyi'ana, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami berdua. Di sini pelajaran yang bisa kita petik. Kalau perintah Allah pasti tidak akan menyengsarakan kita. Apapun yang Allah perintahkan kepada kita, pasti itu adalah sebuah kebaikan terhadap diri kita. Tergantung keyakinan kita, tingkat yakin ketauhidan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi tingkat keyakinan kita, apapun yang Allah perintahkan, ngerti tidak ngerti, paham tidak paham, pasti akan kita laksanakan. Beranjaklah pergi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian kisah lengkapnya Siti Hajar bersama Nabiullah Ismail ulang anting, ya Pak, kalau istilah Sundanya, bolak-balik dari Sofa ke Marwah, dari Sofa ke Marwah, mencari air untuk kehidupan mereka, untuk Siti Hajar dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada mereka yang sampai hari ini airnya tetap masih ada, yang disebut dengan air Zam-Zam. Sebelum meninggalkan mereka berdua, Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa terhadap Allah Subhanahu wa taala, diabadikan dalam surah Ibrahim di ayat yang ke-37. Nabi Ibrahim berkata, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram." Ya Allah, aku tinggalkan anak dan istriku, aku tinggalkan keturunanku biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah, di sebuah tempat yang tidak ada kehidupan, tidak ada rumput, tidak ada tanaman. Inda baitikal muharram, di dekat Baitullah yang engkau hormati, yaitu Ka'bah sekarang. Rabbana liyuqimus shalah, aku tinggalkan mereka di sini agar mereka mendirikan salat. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarat la'allahum yashkurun. Ya Allah, jadikanlah hati manusia-manusia di dunia ini cenderung ingin datang ke tempat ini. Waj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarat, dan berikanlah rezeki kepada anak dan istriku dari buah-buahan agar mereka bersyukur. Sampai hari ini doa Nabi Ibrahim ini terbukti. Orang-orang berbondong-bondong ingin datang ke tempat itu, di mana tempat itu dulunya hanya Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Sekarang di Indonesia sampai antri ribuan jamaah ingin berangkat ke tempat itu. Itu di antara doa seruan Nabi Ibrahim alaihissalam yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pergi lagi Nabi Ibrahim ke Palestina. Kemudian di saat itu para ulama menyebutkan kurang lebih 8 tahun, ada yang menyebut kurang lebih 13 tahun Siti Hajar dan Nabi Ismail ditinggal di tempat itu berdua saja. Saat usia menginjak 8 tahun, maka Nabi Ibrahim alaihissalam datang lagi ke tempat di mana dulu meninggalkan anak dan istrinya. Ternyata ketemu dengan Nabi Ismail dan Siti Hajar. Pada satu malam Nabi Ibrahim diuji, datang wahyu dari Allah yang luar biasa.
Dan ini diungkapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail alaihissalam, tercantum dalam surah As-Saffat di ayat yang ke-102. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya, "Ya bunayya," kata Nabi Ibrahim, "wahai anakku, inni ara fil manam," ayah melihat dalam tidur ayah, artinya ayah bermimpi, "anni adbahuka," untuk menyembelihmu, "fanzur mada taro," coba engkau pikirkan bagaimana baiknya, apa yang harus ayah lakukan. Nabi Ibrahim bertanya kepada Nabi Ismail, bukan berarti ketika Nabi Ismail tidak setuju perintah Allah tidak akan dilakukan. Tapi Nabi Ibrahim selaku ayah yang bijak kepada anak kecil sekalipun mengajak untuk berbicara, mengajak untuk bermusyawarah terlebih dahulu. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni adbahuka fandur mada taro." Engkau tahu ayah itu adalah seorang nabi. Ketika ayah bermimpi, pasti itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dalam mimpi tersebut Allah menyuruh ayah untuk menyembelih. Fandur mada taro. Bagaimana pendapatmu? Ternyata sebagaimana orang tuanya, karena orang tuanya adalah orang yang taat terhadap Allah Subhanahu wa taala, ada istilah buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Kalau kita menginginkan anak yang soleh dan solehah, maka ibda bin nafsi, mulai dari diri kita sendiri. Kita harus menjadi ayah dan bunda yang soleh dan solehah. Apa jawaban dari Nabi Ismail alaihissalam? Kalau kita mungkin menjawab ayah itu kan hanya mimpi. Kalau kita mungkin menjawab ayah kok perintah Allah gitu-gitu apa. Tapi karena ini adalah anak yang soleh, jawaban dari Nabi Ismail alaihissalam, "Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayah, kalau itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, if'al, kerjakanlah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku sebagai anak yang sabar. Hadirin rahimakumullah, ini adalah gambaran ketakwaan satu keluarga. Ayahnya, anaknya, ibunya, semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan yang luar biasa. Lamma aslama wa tallahu lil jabin. Ternyata ketika keduanya sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ternyata hanya sebuah ujian. Allah ganti bidibhin nadim, dengan kambing yang sangat besar yang sudah disembelih. Hadirin rahimakumullah, tentu setiap apapun yang Allah perintahkan kepada kita tidak akan pernah mengecewakan kita. Kalau kita membaca pengorbanan Nabiullah Ibrahim begitu luar biasa, tinggal kita membaca diri kita hari ini. Kalau kita punya kemampuan berkorban untuk agama, berkorban untuk masyarakat, berkorban untuk negara. Kalau kita tidak punya kemampuan, minimal kita doakan orang-orang agar Allah berikan sebuah kemampuan dan kedermawanan. Hadirin rahimakumullah, Allah memerintahkan di saat kita memiliki nikmat yang sangat banyak. Inna a'tayna kal kautsar. Allah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita, maka Allah menyuruh dua hal. Wassalli, pertama salat. Salat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, wanhar. Dan yang kedua, berkurbanlah, diantaranya menyembelih hewan-hewan kurban. Tujuannya adalah hablu minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia. Inna syani'aka huwal abtar. Mudah-mudahan dari khutbah ini kita bisa mengambil pelajaran dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila.
لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جوده وحجم الأحجاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد أهل الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله الملك الهدى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Hadirin rahimakumullah, Nabiullah Ibrahim ketika ditanya kenapa menjadi orang yang sangat dicintai oleh Allah, jawabannya tadi ada 3. Yang pertama, ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairi, lebih mengedepankan perintah Allah ketimbang perintah selain Allah. Yang kedua, wa mahtamamtu bima takaffalallahu li, Nabi Ibrahim tidak pernah cemas, tidak pernah ragu, tidak pernah risau dengan apa yang sudah ditanggung jawab oleh Allah, yaitu berupa rezeki. Orang yang bisa berkurban di hari ini, para mudhahi kita doakan, bukan berarti mereka tidak membutuhkan hewan kurban tersebut untuk dinikmati hanya dengan keluarganya sendiri. Bukan berarti mereka punya uang yang sangat banyak, tapi mereka husnuzon kita memiliki keimanan yang luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim katakan, wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Nabi Ibrahim tidak pernah risau terhadap janji Allah berupa rezeki. Selama masih hidup pasti akan Allah berikan rezekinya. Orang yang bisa berkurban di hari ini, mereka memiliki keyakinan bahwa Allah akan menggantinya. Allah akan memberikan rezeki yang luar biasa. Dan nomor ketiga, sebab menjadi Khalilullah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ala wa ma ta'asyabtu wa ma tabaddaitu illa ma'dhaib. Nabi Ibrahim itu sangat-sangat menghormati tamu. Siapapun yang datang ke rumahnya sangat dihormati sesuai dengan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang beriman kepada Allah, man kana yu'minu billah, siapa yang beriman terhadap hari akhir, wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, hendaklah ia memuliakan tamu. Dan itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga ketiga hal ini menjadi penyebab Allah sangat mencintai Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita bisa mewarisi sifat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik, amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ihfad ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad farijan 'ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin.